Bab 871-875. Bab 871, menghilangkan bahaya tersembunyi. Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat. Tanpa berbalik, dia terus menuju hutan yang gelap. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba melintas dan muncul. Itu membawa angin kencang yang menyebabkan rambut seseorang berdiri saat itu dengan licik dan kejam melesat ke tenggorokannya. Serangan mendadak itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah. Namun, untungnya kekuatan angka itu tidak lemah. Segera, tangisan rendah dipancarkan dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin itu berubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera beberapa busur energi yang terlihat sebagian dengan keras meraih tempat tertentu di hutan yang gelap. Retakan. 5 angin kencang melesat keluar dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar yang setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji berhamburan ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja akan mundur ketika sosok berwarna putih tiba-tiba melintas dan muncul dengan cara seperti kilat. Kabut abu-abu yang membawa sedikit bau busuk datang menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya. Memiliki pengalaman yang luas, dia bisa melihat sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin liar yang ganas meletus dari mereka dan menerbangkan kabut. Meminjam penghalang ini, jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Suara "ci" akhirnya dikeluarkan saat dia menerobos cabang-cabang pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya segera berubah jelek saat dia memelototi pria tua berambut putih yang tergantung di langit. Su Qian. Sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin dipancarkan dengan giginya, memperlihatkan wajah yang familiar. Sosok ini secara mengejutkan adalah Ying San tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisattva sebelumnya. Taktik Tuan Ying San cukup bagus. Anda sebenarnya dapat menyembunyikan kekuatan spiritual Anda di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Tawa lembut terdengar dari belakang Old Ying San. Yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pepohonan. Tidak terduga bahwa kamu benar-benar menemukannya, di mana orang terakhir. Panggil mereka juga. Old Ying San dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat lautan pepohonan di bawahnya. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Old Ying San terdengar. Segera, sosok anggun berwarna putih muncul. Akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak cepat secara kebetulan menutup jalan mundur Old Ying San. Iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan besar dia tidak akan merasakan rohmu bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Su Qian tersenyum dan tertawa saat dia mengamati Old Ying. Karena kamu sudah menemukanku, mengapa kamu tidak bertindak lebih awal? Old Ying San dengan dingin tertawa. Ketika dia menyembunyikan rohnya di air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran. Dia rela menunggu mereka terluka parah sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisattva tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 sesepuh dari Demon Flame Valley. Akhirnya, dia menampilkan Angry Buddha Lotus Flame, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Su Qian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka. Mengingat kekuatan Old Ying San, ada terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktikmu untuk menyembunyikan roh ini memang sangat unik. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Lagi pula,
Ada banyak orang serakah yang mengejar dari belakang, sehingga mustahil bagi saya untuk mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk mengamatinya dengan cermat. Begitu kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh Bodhisattva, jejaknya pasti akan terseret. Karena itu, jadi alasanmu dengan sengaja pergi sendiri adalah untuk membuatku yang lama mengungkapkan diriku. Wajah Tua Ying-san berkedut. Dia tidak berharap untuk jatuh untuk skema Xiao Yan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya sebenarnya telah ditemukan oleh Xiao Yan sejak lama. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh ilusi Old Ying-san dan tertawa samar, Tuan Ying-san, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadaku. Aku bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Meskipun Anda saat ini hanya tubuh spiritual, jika roh ini dipukuli dan dicerai-beraikan oleh kami, kemungkinan tubuh asli Anda akan menderita kerusakan yang cukup parah. Terlebih lagi, dengan mengandalkan indraku, aku bahkan mungkin bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya. Wajah Old Ying-san sedikit berubah saat dia tertawa pelan, berat, apakah kamu benar-benar memperlakukan aku yang dulu ketakutan saat tumbuh dewasa? Jika Anda benar-benar ingin memaksa saya yang lama akan menghancurkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini sekarang juga. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat itu. Petik 2. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan Tuan Ying tua ini tampaknya menjadi salah satu yang membutuhkan tubuhmu yang sebenarnya untuk tetap berada dalam jarak yang dekat, bukan? Ini berarti bahwa tubuh Anda yang sebenarnya tidak boleh jauh dari kami. Jika saya tidak salah mengartikan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya dan jarinya menunjuk ke hutan bayangan di arah utara. Dia dengan dingin tertawa, tubuhmu yang sebenarnya harus ke arah itu, kan? Bahkan dengan kelicikan Old Ying-san, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia melihat kemana Xiao Yan menunjuk. Metode Qi yang dia praktikkan sangat unik. Jika avatar spiritualnya terkena dan tersebar, dia akan berakhir dalam kondisi lemah, dan hanya akan dapat pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, Old Ying-san menempatkan tubuhnya yang sebenarnya di tempat yang sangat tersembunyi dan aman setiap kali dia menggunakan metode Qi-nya. Namun, posisi itu saat ini sedang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain, jika yang terakhir diizinkan untuk mencari dengan hati-hati, dia mungkin dapat menemukan posisi yang tepat dari tubuh sebenarnya dari Old Ying-san. Pada waktu itu, rasa dingin di wajah Xiao Yan sedikit memudar saat dia melihat ekspresi Old Ying-san yang berubah di bawah sinar bulan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Ying, saya menghormati Anda sebagai senior dari wilayah pojok hitam. Itu sebabnya saya tidak memiliki siapapun yang menyerang Anda. Selama Anda mengembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya, Xiao Yan, menjamin bahwa Anda akan pergi tanpa menderita kerugian sedikitpun. Petik 2. Dihadapkan dengan taktik persuasi Xiao Yan yang bergantian, ekspresi Old Ying-san yang berubah menjadi sedikit lebih baik. Sesaat kemudian, perlahan-lahan menjadi stabil dan dia menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya perlahan menyapu Sukian dan dokter peri kecil yang menatapnya dengan niat buruk. Aura tajam yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan Old Ying-san tertawa pahit. Lupakan dia yang saat ini menjadi avatar spiritual. Bahkan pada kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua orang ini. Memang kasus gelombang baru menggantikan yang lama. Sepertinya, Black Corner Region, ini adalah dunia anak muda. Lupakan saja, anggap diri Anda menang. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, Old Ying-san menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat kotak giok di tangannya sedikit, dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan melemparkannya. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kotak giok yang dilemparkan. Namun, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya. Sebagai gantinya, dia menjentikkan jarinya dan kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok. Setelah itu, kekuatan itu mengendalikan kotak itu, dengan hati-hati menahannya di depannya. Alis Old Ying-san sedikit merajut tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengamati sikap Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin, "Huff, bahkan jika Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kemungkinan Anda akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati Bodhisattva di baliknya."
Tujuan saya bukanlah hati bodhisattva yang jauh dan tidak terjangkau. Sebaliknya, ini adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menjawab dengan suara lembut dan lembut. Wajah dingin tapi cantik dari dokter peri kecil menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya yang transparan. Dia secara alami tahu betapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia bahkan rela menjadi musuh dengan orang-orang tua yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Meskipun hatinya tersentuh, dokter peri kecil secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak mengingat karakternya. Namun, riak lembut telah diciptakan di hatinya yang dulu seperti sumur. Ini menyebabkan hatinya yang dingin dan tertutup diam-diam meleleh. Huff, kata-katamu terdengar bagus. Tidak terduga bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva akan berakhir di tangan Anda dengan begitu banyak orang datang untuk mengambilnya, selamat tinggal. Old Yingsan meringkuk mulutnya dan berhenti mengatakan omong kosong. Tubuhnya bergetar dan secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan di mana Old Yingsan menghilang sangat cepat. Dalam sepersekian detik, tubuh spiritualnya telah lolos dari jangkauan indera Xiao Yan, dan menghilang dalam kegelapan tak berujung. Dokter peri kecil dan Sukian menghela nafas lega setelah mereka melihat Old Yingsan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Mereka melihat kotak giok yang mengambang di dekatnya dan tanpa sadar tertawa, kami akhirnya membuat orang tua ini menyerah. Senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut bertanya, bagaimana bisa begitu mudah? Rubah tua ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Api hati jatuh yang tak terlihat bangkit dari jarinya dan menelan kotak giok di dalamnya. Kotak batu giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi dari api hati jatuh, mengungkapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva seperti kehidupan yang perlahan-lahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan melayang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas api hati yang jatuh dan perlahan-lahan membungkusnya di sekitar yang terakhir. Setelah selaiva transformasi tubuh bodhisattva dibungkus, bagian tertentu dari air liur transformasi tubuh bodhisattva bergetar dan gumpalan asap putih membubung darinya. Sedikit suara, Cici, sepertinya mengeluarkan teriakan sedih yang samar. Cici, Old Yingsan, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya, tersembunyi di sebuah gua di tebing 1000 meter dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba berubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan nyala apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba diludahkan dari mulutnya. Segera, Old Yingsan mengangkat kepalanya, dan dengan kejam melotot ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak, bagus sekali, bocah yang berhati-hati. Aku yang dulu akan mengingatmu. Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam kotak batu giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pepohonan. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, kami akhirnya menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita bisa dengan tenang kembali ke Akademi Jianan. Bab 872, Mencapai Kota Damai. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit menyebar ke bawah dan menerangi tulisan horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. 3 kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota Damai. Hati kelompok Xiao Yan tampaknya telah melepaskan sebuah batu besar saat mereka mendaki sebuah bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Napas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Perjalanan ini benar-benar agak berliku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan itu, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Sukian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia sedikit memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang saat banyak pandangan serakah dan tidak puas ditembakkan dari sudut-sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka sambil melambaikan tangannya.
Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota perdamaian. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan jengkel sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum secara bertahap menyebar. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sesosok manusia berjubah abu-abu menginjak cabang-cabang pohon dan berdiri di udara di atas sebuah pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan wajah gelap, dingin namun familiar. Itu mengejutkan Han Feng. Juniorku yang baik, senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 tetua lembah api iblis, hari-hari baikmu telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyum aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tercerai-berai. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki kota damai, ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Penatua pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan gembira dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, mereka secara mengejutkan adalah sesepuh akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah pojok hitam untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah penampilan 10 tetua plus ini. Segera, seorang lelaki tua yang hidup mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh di sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu tidak sopan? Jika kamu tidak mengendalikan emosimu, kamu harus menunggu dalam waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup akrab dengan Xiao Yan ini. Apa hubungannya naik kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, betapa tidak terduga. Anak kecil, ketika kamu pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, kamu hanyalah seorang dadoushi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Dou Huang. Kecepatan pelatihan ini, tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan dengan hormat menjawab. Baiklah. Mengapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas untukmu bersikap sopan. Hugan mungkin berbicara dengan cara ini tetapi dari ekspresi senyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan sopan santun Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak keras, anak nakal, ini adalah kepala, Gerbang Pan, Xiao Yan, dari Inner Academy, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli sejati Dou Huang. Apakah Anda tahu, Gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kalian pergi ke wilayah pojok hitam untuk berlatih. Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari kalian yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi kalian. Semua orang di atap terkejut ketika mereka mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan.
Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat rumah. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Selain itu, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada undang-undang. Petik 2. Hihi, apakah kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur rasa ingin tahu terhadap senior misterius ini. Kakakmu ini juga merupakan pesaing terbesarmu. Gelombang tawa indah seperti lonceng perak meletus saat dua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat selama tawa mereka, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki membuang pandangan mereka. Tidak terduga bahwa senior Xiao Yan telah menjadi ahli Do Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri Gerbang Pan. Saat ini, Gerbang Pan adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota Gerbang Pan. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Gerbang Pan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu faksi pun sekarang. Petik 2. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berapi-api yang berkilau dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka yang tidak dapat menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas pelan, senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari pria dan wanita muda ini. Hihi, anak kecil, selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, ada sangat sedikit orang yang telah mencapai rasa hormat seperti itu di tempat berkumpulnya para berbakat ini. Anda juga telah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa para siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya memiliki sifat angkuh. Cukup sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hu Gan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata Hu Gan. Hu Gan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya tidak melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu merasa bahwa kamu bukan orang biasa. Melihatnya sekarang, sepertinya penglihatanku setajam dulu. Orang tua, berhenti mencoba menyombongkan diri. Su Qian tak berdaya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah sudut hitam. Serang saja mereka. Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar hebat, ini. Hu Gan menganggukkan kepalanya di depan matanya tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Su Qian. Namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hu Gan segera tersenyum sambil bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Hu Gan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit dan menghela nafas, kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitar Anda bukanlah individu biasa. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut sejak saat itu. Hu Gan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa berhamburan agak enggan setelah mendengar teriakan Hu Gan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti saya kembali ke Akademi Jianan. Blazing Sky Key Refining Tower, Akademi Dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat Gerbang Pan Anda setelah 2 tahun absen. Bagaimanapun, Anda adalah pendirinya. Su Qian akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segalanya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu,
dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga menghela nafas pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Gerbang Pan, aku bertanya-tanya bagaimana. Hati Xiao Yan diam-diam menjadi berapi-api saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Bab 873, Xinlan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan telah tiba, waktu sudah siang. Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama di akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke akademi dalam dari Akademi Jianan, yang duduk di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka melewati pegunungan dalam yang luas, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat akrab itu muncul di depan mata Xiao Yan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di akademi dalam. Di bawah pimpinan Su Qian, kelompok itu memasuki akademi dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi itu, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiao Yan terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki akademi dalam dari tempat ini. Apa yang disebut kompetisi perburuan energi api, juga memungkinkan dia, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di akademi dalam. Rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh siswa baru. Para siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Su Qian di sampingnya tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum sedikit ketika dia mendengar Su Qian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut ke arah hutan. Su Qian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, akademi dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul. Di hadapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di puncak lereng dan melihat ke bawah ke akademi dalam yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran akademi dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk akademi dalam menjadi sedikit santai selama beberapa tahun ini, akademi dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, kompetisi yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa memasuki akademi dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak mau memiliki langkah lain di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap spesial, adalah target yang mereka upayakan dengan keras. Untuk memungkinkan dirinya naik peringkat, cukup banyak siswa yang berlatih habis-habisan. Kelompok itu berhenti di luar akademi dalam. Namun, Xiao Yan tidak segera mengikuti Su Qian dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin melihat gerbang Pan, untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Su Qian tidak menghentikan Xiao Yan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas Pan's Gate. Setelah Anda bertemu dengan semua orang, Anda bisa datang ke kompleks sesepuh akademi dalam untuk mencari saya." Su Qian tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan semua orang ke bagian yang lebih dalam dari akademi dalam, meninggalkan Xiao Yan sendirian di tempatnya berdiri. Xiao Yan mengirim punggung Su Qian dan sisanya dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas pelan. Senyum yang agak energis secara bertahap melonjak ke wajah mudanya. Senyum seperti ini tidak muncul di wajah Xiao Yan untuk beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju oleh berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri akan lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Dia saat ini tampak seperti seorang pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan seorang pria tua muda. Tangan Xiao Yan menggosok tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan,
dia secara acak meraih seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi gerbang PAN. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada yang pertama sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini, apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas, Punch Gate. Siswa itu akhirnya bergumam pelan saat dia melihat punggung Xiao Yan menjadi jauh. Xiao Yan mengikuti rute yang ditunjukkan siswa itu, dan akhirnya muncul di luar markas, gerbang PAN, setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat ke villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dia tenang. Apakah akademi dalam ini terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi faksi mahasiswa markas mewah tersebut. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai markas, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, secara alami tidak mengetahui jumlah kekuatan konyol yang dimiliki gerbang PAN saat ini di akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas dari peringkat kuat, mengenakan lencana gerbang PAN di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan memakai gelar gerbang PAN pada mereka. Dikarenakan gerbang PAN saat ini semakin ketat, mengakibatkan meningkatnya solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan dibatasi. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah besar ini. Matanya melirik 4 pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk berjaga-jaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiao Yan masih ada saat itu. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melirik tatapan waspada dari 4 pria dingin berpenampilan tegas yang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam gerbang PAN dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari gerbang PAN. Xiao Yan sekali lagi merasakan luasnya manor ini saat dia berjalan-jalan. Dia secara acak menemukan jalan dan berjalan di sepanjang itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah yang rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang ditekan juga ditransmisikan dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan besar massa kulit hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia telah merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Setelah mendekati kerumunan, Xiao Yan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuh proporsionalnya yang indah, di balik pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang membuat seseorang tertarik. Namun, seutas ketidakpedulian membuat orang lain menjauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Wanita seperti ini adalah tipe yang sulit ditaklukkan oleh pria. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya bisa mengadopsi sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelainya. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang diletakkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat berkobar dengan cepat dan aroma obat yang samar dipancarkan. Jelas, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan kejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya pil obat tingkat 4, Skyki Pill. Tidak terduga bahwa wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Gu He, Liu Ling. Petik 2. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru jelas tertuju pada kuali obat. Beberapa keringat jernih kadang-kadang akan terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah ovalnya yang agak kurus dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki sisa kekuatan.
Kekuatan spiritualnya mengendalikan api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang ditransmisikan. Keterampilan pemurnian obat senior Xin Lan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Petik 2. Hihi, itu benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Petik 2. Ci, kamu melamun lagi. Senior Xin Lan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap matanya yang tajam. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang perlu dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan pemurnian obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa melampaui dia? Hei, siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, kepala kita memurnikan pil obat tingkat 5 ketika dia berkompetisi dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Batuk, menjauhlah dariku. Kepala telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Petik 2. Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa segala sesuatunya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bulat dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti batu giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorakan setelah melihat penyempurnaan wanita yang sukses. Banyak suara buteliking disampaikan kepada wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali ke sekeliling dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut mereka karena malu. Sayang sekali. Tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berbaju biru itu menatap pria muda berjubah hitam yang tampak agak familiar itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. Katakan padaku apa yang perlu disayangkan. Bab 874, Bertemu. Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru, yang tatapan dinginnya terkunci padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa, jika Anda lebih tepat dengan kontrol api Anda ketika Anda telah menyempurnakan pil obat dan telah memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membentuk pil, kualitas Keiki ini. Pil akan sedikit lebih baik. Karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi gempar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu tidak sopan. Tatapan mereka langsung tercengang ketika mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat yang terakhir tidak melebihi 5. Selain itu, kelima orang ini sebagian besar adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak cukup muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan, dia masih karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas tampak mirip dengannya. Karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang bahwa tindakan mengucapkan beberapa kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika Anda merasa bahwa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan santai menjawab. Xin Lan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang ini oleh Xiao Yan. Dia jelas membosankan.
Ada sangat sedikit orang di Akademi Dalam yang akan berbicara dengannya dengan cara ini. Dia segera menggertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas Pansgate. Hanya anggota Pansgate yang diperbolehkan masuk. Anda secara acak berjalan-jalan tanpa mengenakan lencana. Ini bertentangan dengan aturan. Sebagian mana yang Anda lampirkan? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xinlan, anggota gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus mengenakan lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua anggota gerbang Pan. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimanapun juga, gerbang Pan saat ini tidak lagi selonggar dulu. Aku datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun, dia tidak menyangka akan dihadapkan dengan interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang. Jika orang luar memasuki gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Menerobos secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xinlin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada suaranya yang awalnya dingin sedikit menghangat. Kamu harus berhati-hati lain kali. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Mintalah mereka untuk datang dan menemui saya. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xinlan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia di Akademi Dalam sangat luar biasa. Bahkan anggota Pansgate jarang melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta keduanya keluar dan melihatnya. Senior Hu Jia dan Senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihat mereka. Terlebih lagi, kamu bukan satu-satunya di Akademi Dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xinlan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke gerbang Pan. Itu bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini dari Xinlan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata besar berair menatap tajam pada pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan jejak pesona memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk daripada wanita berpakaian biru itu. Ini bisa dilihat dari tatapan kagum yang berulang kali dilontarkan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah. Dia melihat wajahnya yang menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan semua orang yang terpana sebelum berbicara sambil tersenyum. Kamu telah tumbuh sedikit dalam 2 tahun kita belum bertemu. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiao Yan yang penuh kasih sayang. Dia melihat senyum hangat di wajah yang terakhir dan kelembapan segera bergejolak di matanya yang besar dan berair. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak hal itu saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan penuh kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat buah pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur ketika dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera ditransmisikan dari belakangnya. Xiao, saudara sepupu Xiao Yan.
Apakah itu benar-benar kamu? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik dan murni melebar saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya dengan sikap tertegun. Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Gerbang Pan. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan? Siapa lagi selain pendiri Gerbang Pan, yang memiliki reputasi tak tertandingi di Akademi Jianan. Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar dari langit dan menyinari banyak wajah yang tercengang. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya aneh yang tidak masuk akal muncul di hati semua orang. Pendiri Pan's Gate, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang tersenyum, semua orang tahu bahwa Gerbang Pan kemungkinan akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang itu agak menekan dan menggerahkan. Beberapa tatapan yang mengandung berbagai emosi berkumpul pada pemuda berjubah hitam yang duduk di kursi di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir. Apalagi mereka semua adalah wajah yang familiar. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan telah mengikutinya ketika Gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri dengan patuh di samping Xiao Yan. Teko teh di tangannya dimiringkan dan garis air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, seputih salju yang memikat terungkap dengan sembarangan, menarik perhatian orang-orang. Xiao Yan melihat ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan meluruskan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa. Semuanya, silakan duduk. Kami semua dekat. Mengapa Anda harus begitu sopan? Hihi, Chief, kami telah menunggumu kembali. Sekelompok orang di luar tampaknya menjadi gila. Seorang pria, kekar menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiao Yan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Gerbang Pan. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, dia saat ini menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Lagi pula, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Kesenjangan antara mereka berdua juga diam-diam ditarik terpisah. Persahabatan di masa lalu juga telah mendapatkan sedikit rasa hormat dan ketakutan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Setelah lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar ketua. Xin Lan, yang menggunakan tatapan tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menghela nafas secara emosional. Mengapa? Apa aku tidak mirip dengannya? Xiao Yan menatap alkemis cantik dari gerbang Xiao dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan, dan didorong terbuka dengan keras. Sebuah dengusan indah bergema di sekitar aula besar. Bocah, kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Anda benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan? Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok yang cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiao Yan. Seorang pria dengan penggaris berwarna darah dan berat di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas itu juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyum mengharukan juga secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat 2 sosok yang dikenalnya di ambang pintu.
Bab 875, Metode. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan menatap dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang mampu menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, secara alami tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai San, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini sangat meningkat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang melemparkan segalanya kepada orang lain. Namun, secara keseluruhan, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Do Wang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang telah dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoshi. Bagaimana kami bisa membandingkan denganmu? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir kemungkinan jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana, Gerbang Pan, saat ini? Itu secara alami berkali-kali lebih baik daripada saat itu. Kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua Akademi Dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak punya rencana untuk pergi. Lagi pula, begitu seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah antar siswa. Petik 2. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun secara signifikan. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di sampingnya tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan rekrutmen, Punch Gate, sangat ketat. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang-orang top di akademi dalam termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ini juga bagus dengan cara ini. Persyaratan rekrutmen yang lebih keras menyebabkan anggota Gerbang Pan berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Gerbang Pan dan Aliansi Yan. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Punch Gate yang akan memasuki gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan paling penting untuk pendirian gerbang Xiao adalah bahwa Gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Gerbang Xiao dan Gerbang Pan terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Gerbang Xiao akan dapat memperoleh dukungan darah baru. Selain itu, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan mengapa posisi Gerbang Xiao di dalam wilayah sudut hitam meningkat dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan Gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang dipilih untuk memasuki Gerbang Pan diberitahu tentang hubungan antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao. Selain itu, dengan meningkatnya kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Gerbang Xiao terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus,
ada 20 atau lebih anggota gerbang Pan memasuki gerbang Xiao setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara gerbang Pan dan gerbang Xiao juga merupakan sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah tampaknya mendukung ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyum yang sepertinya telah meletakkan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari gerbang Pan agak melebihi harapannya. Selama gerbang Pan ada, kekuatan gerbang Xiao akan sangat meningkat setiap tahun. Diberi waktu yang cukup, kemungkinan tidak ada faksi lain yang dapat bersaing dengannya di wilayah pojok hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi dengan cara seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk gerbang Xiao akan benar-benar hancur. Jangan beri aku semua ini. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur olehmu di masa depan. Hu Jia meringkuk dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Aku juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundakku. Dia hanya mengeluh. Itu benar, berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Aku tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi, kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Api surgawi, iya, sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kehidupan yang sibuk. Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kamu kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Pan's Gate. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Mereka semua memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan aku tidak bisa membandingkannya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan sepenuh hati berkata, itu wajar. Sejak aku kembali, bagaimana mungkin aku tidak bertemu dengan saudara-saudaraku sendiri? Xiao Mei melihat ke belakang yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan seseorang pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari gerbang Pan, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol lebih banyak dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur dengan tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks Penatua Akademi Dalam. Setelah itu, dia bertemu dengan penatua pertama Suqian, yang sedang menunggunya di ruang pertemuan sendirian. Suqian, yang sedang membaca buku tua di dalam ruangan, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda, apakah kamu sekarang menyadari tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat siswa menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa ketika dia mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan nada tak berdaya. Penatua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyum di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Ki Langit berkobar selama perjalananmu ke Akademi Jianan, kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan hal yang penting. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu sebelum berbicara. Penatua pertama,
kepala sekolah tidak ada di akademi dalam, kan? Iya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan saya bahkan akan berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu mencari dia? Su Qian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan mengungkapkan bintik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menyegelnya dengan kuat. Ekspresi Su Qian langsung berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu diracuni?" Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah itu dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun. Ekspresi Su Qian juga berangsur-angsur menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Douzun selain di akademi dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan dapat mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin untuk membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan aku tidak punya hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis tua yang tersembunyi. Saat itu, Akademi dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghela napas pelan dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan, api surgawi. Mata Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam.